Halo Kasim. Eh, Lagondrong. Kenapa Lagondrongnya? Ya. Panas-panas lagi nih politik, Kak. Pasti nih politik selalu panas. Dan menariknya nih, Makassar itu selalu menjadi barometer untuk politik Indonesia Timur. Kenapa? Pertama, diaspora orang-orang Makassar, Bugis Makassar, Toraja dan Mandar itu sampai ke Merauke, sampai ke ujung timur negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, Makassar ini paling banyak penduduknya. Iya. Di antara semua penduduk di Indonesia bagian timur. Jadi memang di sini menjadi barometer, sehingga Makassar ini akan selalu menjadi daya tarik untuk politik. Nah, karena Bang Pais tadi membahas masalah panas, dan memang itu terdeteksi. Jadi Bawaslu RI sudah mengeluarkan namanya Indeks Kerawanan Pemilu. Iya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait Indeks Kerawanan Pemilu oleh Bawaslu Sulsel yang menyampaikan ini ada lagi, kita breakdown lagi lebih ke kabupaten kota. Iya. Jadi di kabupaten kota itu indeks kerawanan pemilu yang paling tinggi itu ada di 3 daerah. Yang pertama adalah Bulukumba, kemudian yang kedua Jeneponto, kemudian terakhir Kota Parepare. Yang lain itu masuk di sedang dan rendah. Nah, kenapa misalnya ini tinggi? Karena pertama money politik. Iya. Kemarin di Bulukumba itu paling banyak money politiknya, dan banyak juga laporannya di Parepare juga, dan di Jeneponto. Ini menarik ini, Jeneponto ini kan masuk salah satu daerah yang diklasifikasi sebagai daerah yang yang kencang juga wilayah politiknya. Kita tidak boleh bahas kalau itu yang sampai tersinggung. Kencang wilayah politiknya. Ini yang menarik, dan memang di sana itu momentum orang mati kalau misalnya mendukung. Dan itu sudah banyak dibuktikan. Ada kan kemarin yang karena beda pilihan dikasih pindah rumahnya tuh. Nah, banyak begitu. Atau pemilihan kepala desa, di level-level kepala desa tidak sama dukungannya, kalah dan lain-lain, diusir dari tanah itu. Dan itu banyak. Itu bukan lagi rahasia itu sudah jadi rahasia umum. Begitu. Seperti itu. Parepare mungkin karena dia di daerah kota ya. Iya. Ini menariknya karena Makassar tidak masuk. Nah, padahal Makassar kan kalau kita lihat itu lumayan tinggi itu, Pak, tapi ini tidak masuk. Nah, kita tidak tahu apakah, semoga saja ini betul datanya dan benar kerja dengan variabel-variabelnya itu sudah jalan betul, sehingga memang ini menjadi semacam gambaran nanti di pemilu 2024 yang mana yang mesti diwaspadai. Seperti itu. Kemudian yang lain adalah ada beberapa titik-titik kampanye di daerah itu yang tidak boleh kita masuk ke Goa. Ternyata lapangan Seyusuf di Goa itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye. Padahal itu kan lapangan strategis di Kabupaten Goa. Kenapa kita bahas Goa? Goa itu penduduk nomor 3 terbanyak di Sulsel. Iya. Makassar, Bone, Goa. Memang ini jadi barometer. Untuk di wilayah selatan itu Makassar, Goa, wilayah tengah Bone, wilayah utara itu di Kota Palopo dan Luwu. Jadi memang ini mesti memang menjadi menarik. Goa selalu menarik, dan wilayah perpolitikan di Goa kan setiap tahun itu menjadi menarik, karena ada satu kecamatan di Goa itu namanya Kecamatan Palangga Barumbung, itu dua ya, Kecamatan Palangga Barumbung selalu terakhir di Sulawesi Selatan naik masuk perhitungan kotak suaranya, karena memang kan wilayah itu sangat luas. Seperti itu. Iya.